Shalom, selamat sore untuk kita semua yang telah hadir dalam Misa Koronka. Intensi Misa Koronka, Jumat 15 Agustus 2025, syukur atas hari ulang tahun tabisan bagi Romo Hubert Hadi Setiawan. Syukur atas hari ulang tahun Yayasan Insan Mandiri Denpasar. Syukur atas hari ulang tahun bagi Frater Agustinus Franky Renanda SCJ dan Suster Maria Anggi FCH. Mohon belas kasih dan kerahiman Tuhan untuk kedamaian jiwa Ibu Teresia Suryati yang genap 7 hari yang lalu dipanggil menghadap Tuhan. Mohon kebahagiaan kekal bagi Paus Fransiskus, Agustinus Maria Satrio Utomo, Romo Sudarmojo Okarm, Ibu Koni Sumiati, Suster Ambrosia Aka, Ibu Jenny Judi, Ibu Margareta Maria Mursetianti, Opa Leonard Manek, Justina Sofia Lia, Franciscus Saverius Fernandes, Maria Katarina Eda Bota, Pater Markus Yumartono SJ, Robertus Donatus Ndona, Hisea Priyono Santoso, Geing, Beni Santoso, Lili Santoso, Bapak De Kim Sing, Ibu Lucia Raminten, semua keluarga yang sudah meninggal. Mama Godeliva, Kakak Octavianus Oedipus, Ade Margareta Gleko, Deodatus Deo, Yosef Seda, Petronella Padu, Paulina Pare, Simon Sado, Wilhelmina Wio, Benyamin Mulawodon, Wandelina Wio, Silvana Bei, Yonas, Valentinus Gobang, Maria Ambi, Gregorius Grasa, Stanislaus, Yebe Pius Karwayu, Anselmia Da Lopez, Januarius Hari, serta leluhur dan semua keluarga yang sudah meninggal. Mohon kesembuhan dan kesehatan bagi Teresia Monica Oibur, Profesor Dr. Teguh Imam Santoso, dan Prof. Emil Salim. Mohon kelancaran penjualan tanah milik Andri Yuli yang berlokasi di Desa Tegal Badang Barat, Negara Jembrane, Bali. Mohon kelancaran pengontrakan rumah milik Andri Yuli yang berlokasi di dekat Pantai Brawa, Banjarcanggu Permai, Gang Nuri 6, nomor 11. Mohon penyertaan Roh Kudus untuk Stefani Pasaribu yang sedang menyelesaikan disertasi. Mohon jalan keluar bagi persoalan ekonomi keluarga Fitra Oktora, Ibu Nyoman Sarmiasi, Bapak Nengah Wardana, Kristina Ida Ayu Ari Lestari, dan Sisilia Raniti. Mohon bimbingan Roh Kudus dan berkat Roh Kudus bagi anak Stefanus Kristanto. Mohon berkat zaman Roh Kudus bagi pemulihan kesehatan dan penguatan mental pasca operasi bagi Ibu Sisilia Ignatia Sri Mindaryati. Syukur atas terkabulnya novena Hati Kudus Yesus dari seorang laki-laki. Mohon penyertaan Tuhan untuk seorang perempuan yang sedang mengalami persoalan. Mohon terang Roh Kudus, berkat kesehatan dan rezeki, perlindungan Bapa bagi keluarga Bernardinus Randi, Monica, Darenteo yang akan menempati rumah Taman Villa Merayu Blok G5, nomor 19, Jakarta. Mohon terang Roh Kudus, berkat kesehatan dan rezeki, perlindungan Allah Bapa bagi keluarga Bernardinus Randi, serta mohon doa bagi almarhum anak Kinti, Petrus Wijaya yang telah dipanggil Bapa 10 tahun yang lalu.
Mohon tuntunan Roh Kudus bagi para pemimpin di Indonesia, mohon perdamaian dunia bagi negara-negara yang tengah berkonflik, mohon berkat bagi korban bencana dimanapun mereka berada, mohon berkat bagi para donatur yang senantiasa mendukung kehidupan di Senarituka, serta mohon intensi misa untuk pembangunan Gereja Tritunggal Maha Kudus Tuka. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengikuti doa koronka dan misa yang akan dipimpin oleh Romo Hubert Hadi Setiawan. Selamat sore, mari kita berdoa koronka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau sudah wafat, bagi jiwa-jiwa dan lautan keraiman terbuka untuk seluruh dunia. Mata air kehidupan keraiman ilahi yang tak terhingga, rengkuhlah seluruh dunia dan hampakan dirimu untuk kami. Darah dan air memancar hati Yesus sebagai mata air keraiman bagi kami. Aku mengandalkan Engkau. Darah dan air memancar hati Yesus sebagai mata air keraiman bagi kami. Aku mengandalkan Engkau. Darah dan air memancar hati Yesus sebagai mata air keraiman bagi kami. Aku mengandalkan Engkau. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, besok akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia.
Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalang putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalang putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalang putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia, demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia, demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia, demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia, demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalam Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kekal, dalam diri-Mu ada kerahiman yang tanpa batas, serta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati, dan ikatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tapi dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus, sang kasih dan sang kerahiman sendiri. Mari muliakan Maria, Sang Perawan yang murni, Bunda Kristus tanpa noda, Bunda Gereja yang suci. Sungguh mulia segala yang dikatakan tentang Diko ya Maria. Hari ini Engkau diangkat melebihi himpunan para malaikat, dan untuk selama-lamanya Engkau berjaya bersama Kristus.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat sore. Hari ini kita memperingati Hari Raya Maria diangkat ke surga, di mana gereja dengan begitu banyak pertimbangan manusiawi, politik, dan sebagainya, baru berani mengungkapkan tentang dogma Maria diangkat ke surga pada tahun 1950. Jadi boleh dikatakan 75 tahun yang lalu. Padahal Allah sendiri sudah mengatakan dalam Injil Lukas bagaimana Maria dipilih sebagai ibu Tuhan. Tapi manusia takut kepada manusia. Inilah yang ada dalam keadaan gereja kita. Tetapi dengan Paus Pius ke-10 tadi, dengan keberanian melawan semua pandangan-pandangan negatif, pikiran-pikiran dunia dan manusia serta politis, dan dia mengabaikan seluruhnya. Karena apa? Lukas sudah mengatakan Maria adalah seorang wanita yang terpilih dari sekian wanita. Sampai hari ini masih terdapat gunjingan-gunjingan tentang Maria, tetapi Allah tidak salah memilih Maria sebagai bunda gereja yang diangkat ke surga sebagaimana Yesus sendiri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya dan atas keberanian gereja mewartakan kabar yang benar. Untuk itu mari sebelum kita masuk dalam Ekaristi ini kembali kita melihat diri kita, mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan-kekurangan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkan
kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, Engkau memperhatikan kerendahan hati Santa Perawan Maria dan menganugerahinya dengan karunia yang besar untuk melahirkan putra tunggalmu yang menjelma menjadi manusia. Pada hari ini Engkau memahkotai dia dengan kemuliaan yang tiada tara. Kami mohon semoga dengan bantuan doanya Engkau berkenan mengangkat kami ke dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan 10 mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan takhtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengarlah, hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu,
Biarlah Raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Maria diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anaknya di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus.
Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu terkasih, apakah Injil Lukas yang kita dengar itu hoax? Apakah itu karangan Lukas? Tentu harus ada data yang jelas. Injil kita selalu mempunyai data, jadi bukan mengarang. Lalu ini dari mana hasil? Kita ketahui bahwa penginjil Lukas adalah seorang tabi, seorang dokter, dan menjadi murid Petrus. Tentu Petrus sering bercerita tentang seorang ibu yang bernama Maria. Pada waktu itu nenek itu sakit, maka Lukas berkesempatan berkunjung. Seperti para prodiakon sekarang mengunjungi para dadong, para kak. Yang diceritakan bukan masa depan, masa lalu. Dan Lukas sebagai seorang pengarang Injil menyaringnya dengan sungguh-sungguh. Yang paling utama dan penting adalah dia mendapat data dari pengalaman pribadi Maria, yang tentu saja tidak populer saat itu. Tetapi bahwa yang paling penting dan utama adalah Maria mewartakan tentang apa yang benar yang dia alami dan bukan untuk mencari popularitas. Maka dalam Injil Lukas kita kenal apa yang disebut dengan kisah kanak-kanak Yesus. Jadi yang disampaikan oleh Lukas adalah akurat. Bagaimana Maria mendengarkan kabar gembira. Bagaimana dia mengunjungi Elisabet yang kita dengarkan pada hari ini. Dan hasil yang ditemukan adalah bahwa 2 wanita yang bersuka cita dan bergembira karena naungan Roh Kudus mempunyai pengalaman masing-masing secara pribadi dan urusannya dengan Roh Kudus. Dan kesemuanya itu menunjang kehidupan keselamatan sampai hari ini. Maka ada contoh yang bagus bagi kehidupan kita. Bila 2 orang wanita di bawah naungan Roh Kudus hadir, yang ada adalah puji-pujian kepada Tuhan, bukan sumpah serapah. Dan apa yang disampaikan itu adalah mutiara-mutiara hati yang muncul. Dan mutiara-mutiara hati itu dalam penjumpaan tidak mencari keuntungan pribadi, tetapi mencari tetap kebenaran. Maka dari 2 wanita tadi tidak ada lahir satupun kedengkian, kebencian, fitnah, hoax, saling menjatuhkan, tetapi saling bahu-membahu dalam kehidupan. Dan inilah yang perlu kita refleksikan dalam doa dan karya kita. Yang ada adalah rasa syukur dan puji-pujian kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya. Berbeda dengan pertemuan 2 orang yang tidak beres, yang mencari kepentingan pribadi, yang menutupi semua keaiban, dan mengatakan tidak ada saksi, tidak ada bukti, tetapi baunya tetap anyir. Seperti yang kita alami dengan Sarah dan Hagar. Anak keturunannya terus tidak pernah puas. Maka dalam doa dan karya kita pun sama. Ketika kita melaksanakan
sesuatu itu dalam urusan dengan hal yang negatif. Ada setitik noda darah dalam relasi itu, di mana ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, baik secara etis maupun secara moral. Maka perbuatan itu dengan sendirinya berbicara sendiri, ngomel sendiri, mewartakan diri sendiri, sehingga melahirkan apa? Tetap bau amis, ya, yang tidak menyenangkan orang. Mungkin orang mengatakan, sudah bukan urusanku, tetapi ada sesuatu yang mengganjal. Tetapi kalau kita merefleksikan tentang perjumpaan Maria dengan Elizabeth itu, kita hanya mengatakan apa? Puji Tuhan, syukur. Luar biasa Tuhan ini. Mengasihi kita. Memberikan dorongan kepada orang yang lemah. Memberikan kekuatan kepada yang sakit. Dan senantiasa memuliakan Tuhan. Nah, para ibu, saudaraku terkasih, kita bersyukur untuk Injil pada hari ini, di mana dua wanita yang luar biasa suci di bawah naungan Roh Kudus melahirkan hal-hal yang positif yang sering membantu kita untuk tetap beranjak, tetap berdiri dalam jalan kebenaran, walaupun secara duniawi mungkin kita kalah, tetapi ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Maka doa-doa kepada kita, anak-anak cucu kita, bagi mereka yang betul dengan segala ketulusan hati melaksanakan firman Tuhan, akan tetap memberikan kebahagiaan. Maka kita bersyukur untuk hari ini, di mana gereja berani mengungkapkan diri bahwa Maria diangkat ke surga. Walaupun banyak tantangan demi tantangan berdasarkan argumen-argumen teologis, manusiawi, politis dan sebagainya, tetapi gereja tetap eksis mengatakan tidak. Maria adalah wanita yang terberkati, yang dipilih oleh Tuhan, yang juga naik ke surga sebagaimana putranya Yesus Kristus yang wafat, bangkit dan menyelamatkan berada di surga. Dan kita pun akan nanti diambil oleh Maria. Kita akan dijemput oleh Maria bila kita betul berusaha untuk memberikan yang terbaik, memberikan iman yang benar dan kasih yang sempurna. Selamat pesta, Tuhan memberkati. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka mengembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Marilah kita mohon.
bagi kita di sekitar altar ini. Ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Yesus Kristus Putramu, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. 39 tahun dan juga bersama dengan 7 imam Saferian yang baru yang kemarin ditahbiskan di Jakarta. Semoga kami tetap setia dalam melaksanakan tugas dan panggilan. Berkatilah semua keluarga yang telah memberikan putra-putrinya bagi kehidupan imamat. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga. Dengan mulia, kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami memuji Engkau ya Allah Bapa semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kami memuji Engkau ya Allah Bapa semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami nilai kehadirat-Mu dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami mengakui karya-Mu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus, terutama pada peringatan Santa Perawan Maria. Kami memaklumkan kerahiman-Mu dengan mengumandangkan nada syukur.
Sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal yang besar sampai ke segala ujung bumi, dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa, ketika memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu. Melalui Dia Engkau telah memberikan juru selamat manusia, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu, dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadakan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Silvester serta semua rohaniwan.
Berkatilah pula seluruh intensi kami pada hari ini. Syukur untuk ulang tahun imamat ke-39 bersama dengan 7 imam Safirian yang baru dihabiskan kemarin, bersama dengan para imam lainnya yang merayakan imamatnya pada hari ini, bersama dengan keluarga yang kau berikan kepada gereja bagi anak-anak mereka. Ingat juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan timbalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau-lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah kita berdoa litani pujian kepada kerahiman ilahi. Keramilah yang memancar dari rahim Bapa. Keramilahi sifat Allah yang paling utama. Keramilahi misteri yang tak terpahami. Keramilahi sumber yang memancar dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Keramilah yang tak terselami oleh akal budi manusia maupun malaikat manapun juga. Keramilah yang memancarkan segenap kehidupan dan kebahagiaan. Keramilah yang melampaui surga. Keramilah yang meliputi seluruh alam semesta. Keramilah yang turun ke bumi dalam sabda yang menjelma. Keramilah yang mengalir luka hati Yesus yang terbuka. Keramilah yang berdiam dalam hati Yesus bagi kami, khususnya bagi para pendosa. Keramilah yang tak terselami dalam hosti suci. Keramilah dalam terciptanya gereja yang kudus. Keramilah yang dalam sakramen baptis yang kudus. Keramilah dalam pembenaran kami melalui Yesus Kristus. Keramilah yang mengiringi sepanjang hidup kami. Keramilah yang meliputi kami secara khusus di saat kematian. Keramilah yang menganugerahkan hidup yang kekal kepada kami. Keramilah yang melindungi kami terhadap api neraka. Keramilah dalam mempertobatkan para pendosa yang tegar hati. Keramilah kekaguman para malaikat dan tak terpahami oleh para kudus. Keramilah yang tak terselami dalam semua misteri ilahi. Keramilah yang mengangkat kami dari segala kehinaan kami. Keramilah sumber kebahagiaan dan sukacita kami. Keramilah yang memanggil kami dari ketiadaan kepada keberadaan. Keramilah yang meliputi segala karya tangannya. Keramilah yang memahkota apa saja yang ada dan yang akan ada. Keramilah tempat semua kami terbenam. Keramilah kesejukan manis bagi hati manusia yang menderita. Keramilah satu-satunya harapan bagi jiwa-jiwa yang berputus asa. Keramilah keningan hati dan kedamaian di waktu ketakutan. Keramilah nikmat dan daya pikat bagi jiwa-jiwa yang suci. Keramilah membangkitkan pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Marilah berdoalah yang kekal kerahimanmu tak terselami, berbenah dalam belas kasih-Mu tak ada habisnya. Tirilah kami dengan penuh belas kasihan yang bergandakanlah dalam diri kami kerahiman-Mu, supaya pada saat-saat yang sulit kami jangan putus asa dan jangan patah semangat, melainkan dengan penuh harapan menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang kudus, yang adalah kerahiman-Mu, demi kasih dan kerahiman-Mu kepada kami. Amin. O sakramen Maha Kudus, sakramen ilahi, segala pujian dan semua ucapan syukur menjadi milik-Mu di segala waktu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu.
Malah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita sekalian diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sudah terkasih, demikianlah Ekaristi kita pada sore hari ini. Syukur pada Allah, marilah kita pergi, kita diutus. Sudah terkasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kehadiran dan partisipasi Anda dalam Ekaristi pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Mode Bakti nomor 308. Bangunlah dada kelana, hidupna fasiman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu.